Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah dengan NPM 23312226. Pada video kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, yang mempunyai judul asli The Subtle Art Not Giving Fuck. Untuk penulisnya adalah Mark Manson dan penerjemah F. Wicaksono. Buku ini terbit pada tahun 2018 dengan tebal buku 246 halaman. Buku ini menceritakan tentang seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol, senang bermain perempuan, pejudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Tumpukan kertas semakin menggunung yang berisi penolakan, cacian tentang karyanya. 30 tahun berjalan tanpa arti, hampir seluruh waktunya dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, judi, dan pelacuran. Sampai akhirnya ada seorang editor di sebuah penerbitan yang menaruh minat aneh terhadap dirinya, sehingga ia sukses dengan judul novel pertama Post Office didedikasikan untuk tak seorang pun. Popularitasnya melampaui harapan setiap orang. Walaupun ia sudah sukses, ia tetap menjadi dirinya sendiri, yaitu sering meminum alkohol, menggunakan narkoba, main perempuan, dan lain-lain. Sukses tidak mengubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik. Baginya, cuek dan masa bodoh adalah cara sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Novel ini adalah kisah nyata hidupnya yang selalu diterpa oleh kencangnya badai, dan karena itulah ia menjadi semakin kuat dalam meraih cita-cita. Itulah mengapa bersikap bodoh amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dari dunia, dengan tidak mengambil pusing ketika mempunyai masalah dan merasa buruk. Yang artinya, kamu sudah memutus lingkaran setan. Kematian juga menjadi alasan kenapa kita harus bersikap cuek dan bodoh amat, karena kita dan orang yang kita kenal akan meninggal suatu saat nanti. Oleh karena itu, jika kita memperdulikan suatu tanpa pertimbangan yang matang, maka hidup kita akan kacau. Kelebihan dari novel ini yaitu judul yang sangat menarik dan isi yang sedikit absurd atau nyeleneh, tetapi menginspirasi dan membuat siapapun yang membacanya akan berpikir dua kali jika akan melakukan sesuatu. Kekurangannya yaitu terdapat kalimat yang tidak dimengerti dan terdapat subbab yang bahasanya kurang komplit atau klimaks. Untuk kekurangan dan kelebihannya yang lain yaitu subjektif. Kekurangan pada buku ini yaitu subjektif. Pendekatan Manson terhadap kehidupan mungkin tidak cocok untuk semua orang. Yang kedua, tidak mendalami secara mendalam. Beberapa konsep yang dijelaskan dalam buku ini mungkin terasa cukup sederhana atau tidak cukup mendalam bagi pembaca. Yang ketiga yaitu ada bahasa kasarnya, yang mana Mark Manson dikenal karena gaya penulisannya yang kasar dan jujur. Bagi beberapa pembaca, bahasa yang digunakan dalam buku ini mungkin terlalu kasar atau tidak sesuai dengan preferensi mereka. Adapun kelebihan dari buku ini yaitu pendekatan yang mencerahkan. Buku ini menyajikan pandangan yang menyegarkan tentang kehidupan dan kebahagiaan. Pendekatan dalam kutip bodoh amat terhadap hidup dapat memberikan perspektif yang baru dan membebaskan bagi pembaca yang terjebak dalam tekanan dan ekspektasi yang berlebihan. Yang kedua ada gaya penulisan yang menarik. Mark Manson dikenal karena gaya penulisannya yang cerdas, lugas, dan jujur.
Dan yang ketiga itu ada pesan yang bermakna. Buku ini mengajak pembaca untuk mempertimbangkan ulang nilai-nilai hidup mereka dan menemukan kedamaian dalam menerima kenyataan yang tidak bisa diubah. Yang keempat ada relevansi. Buku ini relevan dengan banyak aspek kehidupan modern, terutama dalam menghadapi tekanan dan ekspektasi yang tinggi dari masyarakat dan media sosial. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku yang menginspirasi dan menyegarkan tentang bagaimana cara hidup yang lebih memuaskan dan bermakna. Mark Manson dengan cerdik menantang pandangan konvensional tentang kesuksesan dan kebahagiaan dan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan ulang apa yang benar-benar penting dalam hidup mereka. Dengan gaya tulisan yang lugas dan jujur, buku ini cocok untuk siapapun yang ingin mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan autentik. Mungkin cukup sekian resensi buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat dari Mark Manson. Apabila banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.